Baik, pada topik kuliah kali ini, yaitu gugus fungsi yang menentukan sifat kimia dan biologis obat, saya memilih permasalahan terkait keton. Saya mengambil jurnal utama dari Royal Society of Chemistry dengan judul jurnal Assessment of the Trifluoromethyl Ketone Functionality as an Alternative Zinc Binding Group for Selective HDAC6 Inhibition. Di sini saya sudah mengartikan dari kutipan dari jurnal tersebut, yaitu studi terbaru menunjukkan kemungkinan kerugian penggunaan gugus pengikat seng berbasis asam hidroksamat dalam inhibitor HDAC, misalnya masalah mutagenesitas. Sayangnya, senyawa-senyawa ini menunjukkan potensi yang lebih rendah dalam menghambat HDAC6 dibandingkan dengan senyawa asam hidroksamat sejenisnya. Sesuai dengan hal tersebut, keton trifluorometil yang paling aktif tidak mampu mempengaruhi pertumbuhan sel kanker ovarium SKOV3 maupun mengubah status asetilasi tubulin dan histon H3. Data ini menunjukkan bahwa penggantian fungsi asam hidroksamat pengikat seng dengan gugus pengikat seng keton trifluorometil dalam inhibitor HDAC6 benzohidroksamat yang dilaporkan tidak boleh dianggap sebagai strategi standar dalam pengembangan inhibitor HDAC. Nah, dalam jurnal ini, masalah awalnya yaitu hidroksamid asid memiliki kelemahan. Kemudian adalah upaya solusi diganti dengan TFMK sebagai ZBG alternatif. Nah, kemudian muncul masalah baru, yaitu potensi inhibisi menurun dan tidak efektif pada sel. Kesimpulan jurnal ini yaitu strategi TFMK tidak layak. Nah, jadi pertanyaannya yaitu, jurnal ini menunjukkan bahwa strategi TFMK bukan pendekatan yang baik untuk mengganti hidroksamat dalam desain inhibitor HDAC6 pada konteks tertentu. Lalu, bagaimanakah strategi desain zinc binding group alternatif yang dapat mengatasi keterbatasan TFMK, khususnya terkait rendahnya potensi inhibisi dan efektivitas seluler pada inhibitor HDAC6. Kemudian saya menemukan jurnal solusi dari European Journal of Medicinal Chemistry dengan judul Rational Design of Metabolically Stable HDAC Inhibitors and Overhaul of Trifluoromethyl Ketones. Dari kutipan yang ada dalam jurnal tersebut, yang sudah saya terjemahkan yaitu trifluoromethyl keton (TFMK) yang dikembangkan sebagai alternatif hidroksamat dengan cepat dimetabolisme menjadi alkohol trifluorometil yang tidak aktif in vivo yang menghambat pengembangan lebih lanjutnya sebagai kandidat obat potensial. Untuk mengatasi keterbatasan ini, mereka merancang trifluoropyruvamida (TFPA) sebagai pengganti TFMK. Kehadiran gugus penarik elektron tambahan di sebelah gugus karbonil keton membuat bentuk hidrat keton lebih stabil, sehingga mencegah reduksi metaboliknya menjadi alkohol. Pada jurnal pembanding ini menunjukkan solusi permasalahan dengan mendesain struktur baru yaitu TFPA, trifluoropyruvamidas untuk mengatasi keterbatasan metabolik TFMK. Mengatasi kedua kekurangan utama dari TFMK yaitu stabilitas metabolik dengan menambah gugus penarik elektron sebagai bentuk hidrat keton lebih stabil sehingga tidak mudah direduksi menjadi alkohol
tidak aktif. Kemudian selektivitas dan aktivitas. Secara senyawa TFPA menunjukkan aktivitas HDAC inhibitory yang lebih baik dan lebih selektif, misalnya terhadap HDAC 8 dibandingkan TFMK. Sekian, terima kasih.